bahwa 1 dari 11 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Masa cowok dilancarin sih? Hello, welcome to PodMe, Podcast Memi, dimana kita bakal ngobrolin anything and everything. Aku, Hestri, sebagai host kamu di episode pertama kali ini. Kita bakal ngobrolin topik yang berat nih. Nah, topik apa sih? Jadi kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Topik yang sering dianggap tabu, tapi sering terjadi di sekitar kita. Karena kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan saja, tapi bisa juga terjadi pada laki-laki, orang dewasa, hingga anak-anak nih. Sebelum kita mulai, coba tebak, ada berapa banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di Indonesia di tahun 2024? Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 yang rilis pada Maret 2025, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan itu mencapai lebih dari 445.000. Angka ini naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 oleh Kemen PPPA juga menemukan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Artinya 25% perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Apakah laki-laki juga mengalami kekerasan seksual? Jawabannya iya, dan angkanya itu tidak kecil. Data dari UNICEF pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 11 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja pada tahun 2024 menemukan bahwa kekerasan seksual pada anak laki-laki juga terjadi, meskipun pelaporannya itu jauh lebih rendah dibandingkan pada anak perempuan. Lembaga Sintas Indonesia mencatat bahwa total korban yang mereka dampingi sekitar 12 hingga 15% adalah laki-laki, dan angka ini naik setiap tahunnya. Namun, banyak yang datang setelah bertahun-tahun menyimpan atau memendam luka sendirian. Jadi penting banget nih untuk dipahami kalau kekerasan seksual itu tidak memilih gender, baik laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi korban. Berdasarkan Undang-Undang PPKS nomor 12 tahun 2022, ada sekian banyak jenis kekerasan seksual, yaitu yang pertama adalah pelecehan seksual non-fisik seperti dalam bentuk kata-kata, siulan, dan komentar vulgar. Lalu yang kedua adalah pelecehan seksual fisik, mulai dari meraba hingga memegang tanpa izin. Yang ketiga, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Yang keempat, pemaksaan perkawinan. Yang kelima, penyiksaan seksual. Yang keenam, kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan yang ketujuh adalah pemaksaan aborsi. Tentu dari hal tersebut ada banyak lain-lain jenisnya lagi. Jadi, kalau sahabat PodMe pernah dikomentari nih soal tubuh secara merendahkan atau dikirimi foto vulgar tanpa dimintai, itu sudah termasuk kekerasan seksual. Jadi, tidak perlu pelecehan fisik untuk disebut sebagai kekerasan nih teman-teman. Salah satu tantangan terbesar dalam kesadaran kekerasan seksual adalah korban yang memilih diam. Mengapa sih korban lebih memilih diam? Yang pertama adalah rasa takut. Takut diancam oleh pelaku, takut tidak dipercaya oleh orang lain mengenai perkataannya. Yang kedua adalah malu. Malu dianggap nggak bisa menjaga diri. Dan yang ketiga adalah yang paling sering terjadi nih, yaitu budaya victim blaming. Kayak misalkan nih, makanya jangan pakai baju terbuka. Lalu, kamu kenapa mau diajak ke sana? Masa cowok dilancarin sih? Lo kan cowok, bisa dong lawan. Tinggal nolak aja, apa susahnya?
sok-sokan melawan, padahal suka kan? Komentar-komentar kayak gini pasti sering banget kita jumpai. Padahal ketidakberdayaan kita ketika dihadapkan pada suatu hal yang bahaya itu juga merupakan sebuah reaksi. Itu respon alami otak, teman-teman. Jadi bukan karena kelemahan kita. Rusa pun membeku ketika dia dalam bahaya. Sinyal tubuh itu nggak bisa bohong. Kita yang perlu memahami gestur orang-orang di sekitar kita. Diam itu bukan berarti suka. Memahami lawan bicara yang nggak nyaman aja mudah. Apalagi melihat yang benar-benar melawan dan masih saja ada yang dibilang suka. Lalu, gimana sih cara mencegah kekerasan seksual? Atau gimana sih cara kita untuk melawan hal tersebut? Nah, kita akan bahas di next part, yaitu di part 2. So, stay tuned guys. See you in the next part. Podme edisi bulan Mei. Thank you for watching.